Oke teman-teman, kita akan masuk sesi 2. Saya sengaja pakai topi Papua, bukan pamer ya. Ini topi asli dari suku Papua, saya diberi waktu pelayanan di sana gitu ya. Nah, saya berharap teman-teman juga nanti terinspirasi waktu Zoom boleh mempersiapkan menggunakan topi kalau Lampung, mungkin Ibu Ruth gitu ya. Pak Tali Suku Gaiwa boleh menggunakan topi dari Manado, Ibu Teti Saruma bisa menggunakan topi dari Nias dan sebagainya ya. Nah, saya hanya ingin menyampaikan kenapa saya ingin katakan gini, kalau pelayanan anak itu harus disiapkan dengan sungguh-sungguh ya. Jadi saya selalu berkomitmen tidak main-main kalau menyiapkan pelayanan anak gitu ya. Nah, kalau pelayanan remaja, dewasa, orang suruh saya pelayanan misalnya setengah jam sebelumnya saya siap gitu ya. Karena modalnya hanya bawa Alkitab, Pak. Gitu ya. Tapi kalau pelayanan anak minimal itu 3 hari atau 1 minggu. Kenapa? Karena saya harus membuat alat peraganya, harus mensimulasikannya, harus mempelajari audiennya supaya apa? Supaya saya tidak tidak membosankan bagi anak-anak ya. Karena dunia anak itu kan dunia bermain. Jadi menurut saya sudah berkali-kali sampaikan bahwa menurut teorinya Judith Broad, ya, menurut penelitiannya dari Codbury College, itu anak-anak itu hanya betah duduk usia plus 1 menit. Ya, jadi kalau Anda melayani anak usia 5 tahun, itu berarti dia hanya betah duduk 6 menit, gitu ya. Nah, bagaimana caranya supaya dia bisa berjam-jam menunggu melihat Anda melayani? Ya, kuncinya tadi hanya ada 2 kemungkinan. Anda adalah pelayan, guru, penggiat anak yang sangat menarik, ya, ditunggu anak-anak, ya, sehingga ketika Anda menyampaikan sesuatu, itu dia tidak terasa berjam-jam, gitu ya. Atau Anda guru yang galak, ya, setiap melayani Anda bentak anak mau bergerak sedikit, ya. Nah, akibatnya apa? Ya, nanti anak-anak stres, ya. Oke. Nah, oleh karena itu, kali ini saya ingin menyampaikan sebuah materi, judulnya adalah apa? Membawa anak-anak kita kepada Kristus. Ya, saya nggak janjian sama Pak Ronald, ayatnya sama, gitu ya, poinnya sama, ya, gitu ya. Nah, teman-teman, sebelum saya mengajak teman-teman, saya senang sekali kalau saya bertemu dengan orang-orang yang punya hati, punya fashion di dalam dunia anak, begitu ya. Karena saya sudah bertahun-tahun melayani ini, saya melihat, saya juga diundang melayani di komunitas muslim gitu ya. Bahkan saya berkeliling gitu. Kalau mereka itu kalau kita yang ngajar, semangatnya setengah mati gitu ya. Dan saya akan tampilkan foto-foto sekilas. Nah, saya dulu juga berkeliling membuat panggung boneka. Nah, saya berharap panggung boneka ini ketika orang-orang dulu belum memulai pelayanan panggung boneka, 2004 saya sudah menggunakan ini. Saya bahkan tulis bukunya. Saya main di 100 tempat Gramedia di Indonesia. Ya, bersama tim ya. Itu panggung bonekanya masih ada. Nanti mudah-mudahan di tanggal 16 Juli kita bisa bersama-sama memainkannya kembali ya, panggung boneka ya. Nah, saya juga main panggung boneka di gereja-gereja diundang. Ya, lihat ada begitu banyak anak-anak. Ya, saya ketemu anak-anak dari Aceh sampai Papua. Dulu saya 27 provinsi enggak hafal, tapi Anda sebutkan satu provinsi, saya bisa sebutkan nama daerahnya. Ya, saya sudah pergi ke tempatnya Ibu Ruth, saya sudah pergi ke tempatnya Pak Tali Suku Gaiwa itu di Manado, Pak. Saya dari Bitung, Pak, keliling sampai ke tempatnya Injinia Sonda, ke Kota Mubaku, turun lagi sampai ke Lubuk Banggai, saya naik ke Morowali, ya, saya pergi ke Toraja, ya. Mungkin Bapak belum pernah keliling, saya sudah kelilingi semua, Pak. Saya hanya melayani anak-anak, gitu ya. Nah, ini di mana? Di Sumba, di tempatnya Mary, di Sumba Barat, ada begitu banyak anak-anak, begitu ya. Dan mereka senang kalau diajar dengan apa? Menyampaikan firman Tuhan dengan bermain, ya. Dan saya pergi ke sebuah gereja tua yang umurnya mungkin dengan umur saya lebih tua gerejanya gitu ya.
Ya, itu gereja HKBP di mana no mention pernah melayani di sana. Nih bayangkan, sekolah minggunya duduknya itu sudah salah. Duduknya di gereja yang untuk orang-orang tua. Dan waktu itu saya bilang, keluar dari tempat dudukmu, bikin barisan. Kita bikin kereta nyanyi. Waduh, senangnya minta ampun anak-anak. Dan suaranya bagus. Nah, bagaimana kita melayani anak-anak? Nah, nanti bagaimana kita bisa membawa mereka kepada Kristus? Kalau sanggup. Nah, ini di Languan ini Pak Giawa. Ya, saya sudah Pak, iya. Di GGP ya. Nah, ini dapat di GGP di sana ya. Lihat anak-anak di sana dan luar biasa ya. Bayangkan, saya yakin anak-anak semua rindu dilawat oleh Tuhan. Ya, ini di Rote ya. Saya pernah ini sama Pak Ronald, itu ada fotonya di depan itu Pak Ronald, saya di sana ya. Di KKR saya sebetulnya waktu itu tidak dalam kapasitas menyampaikan KKR anak, pelayanan anak, hanya mendampingi, ada 2 hamba Tuhan gitu ya. Tapi saya lihat anak-anak, lalu kemudian saya tanya di situ, Pak, ini banyak anak-anak, kalau gimana kalau kita bikin KKR anak gitu ya. Yuk, silakan Pak, caranya gimana? Ya, nanti berapa saja anak yang datang ya. Lalu saya panggil ada 1 anak gitu ya. Lalu saya ajak ngobrol, lalu saya ajarin main sulap pakai batu Pak, karena di itu banyak batu ya. Lalu saya ajarin main sulap, dia tertarik, gitu saya bilang. Nah, sekarang kamu keliling ke kampung itu, main sulap ke teman-temanmu, nanti bilang jam 3 kumpul di gereja. Kak Igria mau main sulap. Wah, belum jam 3 Pak, sudah ada 100 anak kumpul di gereja ya. Nah, cara-cara bagaimana kita menolong anak-anak. Nah, ini di Banyuwangi, Anda bayangkan, di Pulau Ujung sana. Anak-anak terima Tuhan Yesus. Ini juga saya ingat, nah, kami bikin pos-pos anak-anak di mana? Di Toraja ini ya, di Toraja. Nah, ini mungkin mereka sudah remaja sekarang. Ini karena 10 tahun yang lalu, bayangkan. 10 tahun yang lalu ini masih 7 tahun, 6 tahun. Ya. Mereka bisa diam berjam-jam mendengarkan firman Tuhan. Ya. Tetapi tujuan kita bukan untuk menyenangkan mereka, tetapi bagaimana legacy, jejak yang harus kita tinggalkan supaya mereka mengenal Tuhan Yesus ya. Nah, ini ada juga Ibu Kori Pakondo ya di Toraja ya. Saya nggak tahu apakah ini dekat dengan Ibu tempat Ibu di Gereja Kibait gitu ya. Gereja Kibait di Kabupaten atau Kecamatan Gondang Silangan ya. Silangan ya. Nah, anak-anak di lapangan di sana bermain, dengarkan firman Tuhan. Yes. Nah, ini saya dulu setiap tahun saya pergi ke Papua. Nah, ini hadiahnya dapat topi ya, dapat cendramata. Bayangkan, itu ada gereja yang bisa muat 2000 gitu. Anak-anak di sana kumpul gitu ya kan. Dan kalau begitu menyanyi ya, gitu ya. Nah, tetapi setelah saya melihat ini, ada satu hal kerinduan saya ya. Jadi saya tidak ingin lagi membuat sebuah euforia hura-hura, tetapi saya ingin bagaimana mereka dilawat Tuhan. Bapak Ibu, saya pernah mengalami hal yang luar biasa. Saya melihat anak-anak menangis dan saya rindu, dan saya belum pernah menemukan kesempatan suasana seperti itu. Dan tadi Pak Gunar khotbah bagaimana ya orang-orang berkumpul dilawat oleh Roh Kudus gitu ya, dengan suara angin dan lidah-lidah api. Dan saya masih punya catatan ketika saya melayani anak-anak yang dari pagi sampai malam, dan Anda lihat, dan dokumen ini orang melihat ini seperti foto ini diambil jam 1 malam ketika anak-anak menangis berdoa, ya dia mohon ampunan di sana. Dan bagaimana saya melihat ini, apakah lidah-lidah api gitu ya. Dari semua foto yang kita kumpulkan nomor urutnya, kok hanya foto ini yang ada lidah-lidah apinya, kira-kira gitu ya. Nah, dan saya waktu itu memang benar-benar mengalami bagaimana lawatan Tuhan, dan anak-anak dijamah oleh Tuhan, mereka mengakukannya, mereka mau mengampuni, mereka mengalami perubahan ya. Dan ini saya rindu teman-teman bisa juga melakukan ini kepada anak-anak kita ya. Nah, teman-teman, anak-anak yang kita layani ya, saya mencatat ada 10 masalah yang berkaitan dengan sikap orang tua
Dan yang pertama, jika anak selalu mengganggu Anda, itu artinya Anda atau orang tua kurang memperhatikan anak-anaknya. Ya, dia sibuk dengan urusannya. Ya, ma beli ini dong, ini dan sebagainya. Begitu ya, mamanya sibuk main WA, ya, nonton sinetron dan sebagainya. Ya, nah ini artinya sebagai catatan kalau anak selalu mengganggu Anda, berarti selama ini kita kurang memperhatikan mereka. Yang kedua, jika anak kerap berbohong, nah nanti kalau ada anak-anak yang kerap berbohong, itu karena orang tua sering bersikap berlebihan setiap kali anak-anak berbuat kesalahan, gitu ya. Dan ingat, tidak selamanya kesalahan itu jelek buat anak-anak kita. Kadang-kadang kesalahan itu juga bisa membuat anak-anak mengerti. Ya. Nah, seringkali orang tua, apalagi orang tua zaman sekarang, ya, anak-anak sekarang ini kan dianggap anak-anak yang mahal karena supaya tidak seperti mamanya dulu. Mamanya dulu, papanya dulu hidupnya susah, berjuang keras. Saya berharap anak-anak saya tidak mengalami penderitaan itu. Nah, jadi sekarang mereka menjadi anak-anak yang manja, menjadi anak-anak yang mahal. Ya. Mau mandi, anduknya sudah siap. Mau makan, makanan sudah siap. Mau berangkat sekolah, motor sudah disiapkan. Ya, mereka menjadi nyaman, gitu ya. Nah, kenapa kalau dia kerap berbohong? Itu karena orang tua bersikap berlebihan, ya, terhadap kesalahan. Kesalahan itu bisa mendidik anak-anak untuk mengerti. Nah, orang tua seringkali cepat mengambil kesalahan anak-anaknya, tidak memberikan kesempatan anaknya belajar untuk memperbaiki kesalahannya. Ya, itulah sebabnya mereka kerap berbohong. Ya. Yang ketiga, jika anak kita mudah minder, itu karena orang tua lebih banyak menasehati anak, tidak memberikan motivasi. Ya, nasihat dengan motivasi beda, gitu ya. Jadi Anda sekarang kita harus memotivasi, kamu adalah anak yang hebat, kamu anak yang luar biasa, kamu pasti bisa, gitu ya. Jangan kamu nggak boleh begitu, ya kamu harus begini, itu menasihati, ya. Nah itu sebabnya mereka menjadi anak yang minder, tidak pernah diberikan kesempatan. Yang keempat, cepat saja. Jika kita sudah memberi anak segalanya, namun anak masih suka mengambil milik orang lain. Nah, itu karena orang tua tidak pernah memberikan kesempatan kepada anaknya untuk memilih. Gitu ya. Jadi apa-apa yang diberikan selalu menurut orang tua. Ma, aku maunya pakai baju warna ini. Enggak, kamu pakai baju ini. Kamu harus nurut sama mama. Mama adalah orang tuamu. Ya, gitu ya. Nah, maka dia nanti akan bersikap suka mengambil milik orang lain. Tidak pernah diberikan pilihan. Sekali-kali coba. Karena kamu kira-kira suka baju warna apa? Ya, nah, coba aku pakai. Ya. Ini juga memberikan kesempatan kepada anak demokrasi. 5. Jika anak jadi pengecut, itu karena orang tua kerap kali mengambil alih ketika anak-anaknya mengalami masalah, termasuk tadi berbohong, gitu ya. Saya ingin cerita kesaksian, suatu hari anak saya waktu itu kelas 2 SMA ya, kalau tidak salah itu. Telepon gitu ya, biasa pulang sekolah dari SMA itu jam 1 siang, naik motor, lalu dia telepon begini. Pak, kuncinya hilang, motornya saya nggak bisa pulang. Gitu ya. Nah, saya belajar dari ini, maka saya ingin mengajar dia. Selesaikan masalahmu, Bapak kasih waktu sampai jam 3. Kalau sampai jam 3 sore tidak bisa, Bapak akan datang ke sekolah dan menjemput kamu. Ya. Dan dia apa? Belajar. Ya. Dan sebelum jam 3 dia sudah pulang bawa motornya, lalu saya tanya, tadi gimana caranya? Oh, tadi didorong sama teman saya ke bengkel, saya nggak punya uang, tapi saya pinjam teman saya, tapi nanti saya akan ganti, dan di bengkel dibetulin dan sebagainya. Artinya apa? Dia belajar dari apa? Masalahnya.
Tapi waktu dia telepon, misalnya Pak saya nggak bisa pulang, motor saya kuncinya hilang. Oke, tunggu di situ. Nanti Bapak jemput. Itu tidak memberikan pendidikan kepada anak-anak kita. Itu yang sering terjadi saat ini kepada anak-anak sekarang. Menjadi anak-anak yang manja. Yang keenam, jika anak mudah iri. Ya, perhatikan kalau anak-anak kita mudah iri karena orang tua kita sering membanding-bandingkan dengan orang lain. Gitu ya. Kamu kok bodoh sih, nggak kayak kakakmu gitu loh. Kamu sekolah nilainya kok jelek gitu ya, dapatnya cuma 1 terus gitu ya. Nah, ya. Padahal Tuhan sudah memberikan hidup, menciptakan anak itu, berarti Anda sedang apa? Sedang menghakimi Tuhan. Ya. Kalau Tuhan sudah izinkan dia lahir ke dunia, berarti saya percaya, kita percaya, Tuhan akan berikan jalan dan Tuhan akan melihara. Asal kuncinya tadi apa? Percaya kepada Tuhan. Ya. Yang ketujuh, jika anak muda marah-marah, nah, ini berarti anak kurang memuji anaknya. Ya. Memuji itu kan gampang sebetulnya kan, tidak bayar gitu ya. Kita ini lebih gampang ngasih cap jelek gitu ya. Bu, anaknya cantik ya. Iya, cantik tapi malesnya setengah mati. Kan gitu. Kalau nambahi yang jelek itu gampang, cepat nemunya gitu ya. Gitu. Pak Ronald, waduh, istrinya cantik ya gitu. Wah, kalau nyari kelebihannya kan lama, tapi kalau nyari kelemahannya, iya Pak Igra, istri saya cantik tapi tidurnya ngiler gitu. Itu gampang gitu ya. Misalnya gitu ya. Nambahi yang jelek itu gampang. Coba sekarang Anda belajar melihat kelebihan anak-anak kita. Minimal 5 saja ya, begitu ya. Nah, berikutnya, jika anak merasa malu, itu karena orang tua jarang memberikan kesempatan pada anak-anak untuk berkenalan orang asing dengan yang dia temui. Ya. Coba perhatikan gitu ya. Dulu kita waktu kecil kalau ketemu orang asing itu kan pegang apa baju mama kita itu kenceng sekali gitu ya, kenceng kayak takut gitu lihat orang asing gitu ya. Nah, itu indikasi bahwa anak-anak selain takut juga malu ya. Sering diberikan kesempatan. Nah puji Tuhan di gereja, di live skit, anak-anak yang tadinya malu-malu sekarang di live skit Cilengsi itu sudah ada kelas yang remaja itu malu-malu. Suruh pimpin pujian aja badannya itu belak-belok gitu ya, mana yang pelatihnya lihat. Tapi dicoba berkali-kali akhirnya apa udah tidak malu lagi. Sekarang malah ingin tampil kan. Ya, sekali malu, 2 kali terus dicoba. Akhirnya apa? Dia ketemu lihat teman-temannya kok kayaknya menghakimi gitu ya. Apalagi ketemu orang lain nanti yang lihat malu. Tapi berikan kesempatan berkenalan gitu ya, maka dia menjadi anak. Yang 9, jika anak merasa sombong karena orang tua jarang mengajarkan anaknya tentang kalah dan menang di dalam persaingan. Ya. Kadang-kadang anak kita mungkin merasa kalah di dalam bersaing, ya harus dikasih kesempatan. Ya, tidak harus kamu jadi pemenang terus, enggak. Ya, dia saatnya dia harus juga mengalami situasi kalah. Dan situasi kalah itu kita beri motivasi suatu saat berusaha supaya dia juga menjadi bermenang, tetapi bersaing dengan cara yang sehat. Nah, kan orang tua sekarang kan rata-rata, waduh, pokoknya maunya anaknya juara nomor 1, hebat dan seterusnya, gitu ya. Nah, kalau kalah, pokoknya nggak terima, gitu ya. Bahkan di sekolah itu kita pernah bikin lomba, anak saya itu persiapannya cerdas cermat, udah luar biasa, hafal semua ini jawab. Tapi kok kalah Pak, nilainya jelek, nggak terima, gitu ya. Nah, ini mengakibatkan menjadi anak yang sombong. Yang terakhir, 10, jika anak merasa tidak nyaman karena orang tua jarang menumbuhkan rasa percaya diri, ya. Nanti akan ketemu ada anak-anak yang kurus, ketemu anak yang gendut, minder, ya. Ada anak yang hitam, ketemu anak yang putih, minder. Anak yang pendek, ketemu orang yang tinggi, minder, ya. Saya itu dulu gitu. Kalau ketemu orang tinggi, ganteng, kaya, itu Tuhan ini kok gak adil ini ya. Saya ini kurus, jelek, hitam, keriting, hidup lagi, kira-kira gitu ya.
Nah, kok nggak adil gitu ya. Ternyata Tuhan juga adil ya. Saya membayangkan kalau saya jalan sama Pak Ronald yang tinggi itu, kalau ada petir nyamber, saya jamin itu Pak Ronald dulu yang kena. Saya pasti belakangan karena dia tinggi kan. Ya, oh ternyata ada kelebihan plus minusnya ya. Nah, itu pengantar 10 tadi ya. Nah, berikutnya adalah materi ini. Menjadikan anak-anak kita menjadi murid Kristus ya. Gitu ya. Nah, seringkali kalau Anda ditanya ada pertanyaan misalnya Anda itu orang Kristen atau murid Kristus, kira-kira Anda mau jawab yang mana? Ya, gitu ya. Bapak Kristen ya? Iya Pak, saya Kristen gitu ya. Jarang Bapak, saya bukan Kristen, saya ini murid Yesus, murid Kristus gitu ya. Nanti apa bedanya orang Kristen dan murid Kristus atau murid Yesus gitu ya. Nah Bapak Ibu, saya nggak janjian tadi sama Pak Ronald, saya sudah siapkan slide-nya gitu ya, dari Amanat Agung gitu ya. Ini adalah perintah Tuhan Yesus ya. Yesus mendekati mereka berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ya, perintah Tuhan Yesus yang pertama apa? Tadi karena itu pergilah. Ya. Jadi Bapak Ibu, tadi kalau kita sudah berdoa, tadi sudah diajarkan dengan materi langkah pertama apa? Pergi. Karena amanat agung itu yang pertama adalah kita harus pergi. Kalau kita nggak pergi ya mau melayani siapa? Saya yakin Ibu Merlin Poa bisa buka live kit, Ibu Ruth bisa buka, Ibu Saruma bisa buka live kit, Pak Giawa. Itu karena dia pergi, tidak hanya tinggal di tempat. Dia pergi ke tempat itu, ketemu orang-orang, dia melihat suasana itu. Ya. Karena dia ingin supaya anak-anak di situ menjadi apa? Murid Kristus. Dan yang kedua nanti apa? Baptis. Ya, baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lalu ajar. Ya, itulah tugas kita, mengajar, kemudian mereka melakukan segala sesuatunya yang telah kuperintahkan. Dan kita lihat senantiasa apa? Sampai kepada akhir zaman. Setelah diajar, maka dia akan dijadikan murid. Ya. Nah, Bapak Ibu biasanya dari 4 perintah amanat agung, ya, jadi ada 4 ya, catatan tadi. Yang pertama apa? Perintah Tuhan Yesus itu pergi, yang kedua disuruh membaptis, yang ketiga kita disuruh mengajar, yang keempat kita disuruh apa? Melakukan apa? Menjadikan murid gitu ya. Atau disebut pemuritan. Nah, biasanya kalau Anda di gereja diajak pelayanan pergi atau misi, kira-kira gitu misalnya gitu ya. Oke, Ibu Mariana, besok minggu depan kita akan pergi ke Baduy ya. Waduh, senang ya, pelayanan misi gitu ya. Atau misalnya ada orang baru bertobat, lalu pergi ke gereja ketemu Pak Pendeta. Pak Pendeta, saya baru bertobat, terima Tuhan Yesus, saya minta dibaptis. Kan gereja gimana? Dan saya jamin mereka akan melayani dengan baik. Mereka akan menyambut dengan antusias. Gitu ya. Nah, yang ketiga, ajarlah. Kira-kira gereja melakukan dengan baik tidak mengajar? Mengajar dengan baik. Ya. Bapak Ibu, pada perintah pergi, membaptis, mengajar, gereja melakukan dengan baik. Tetapi pada perintah pemuritan, gereja agak lemah. Gitu ya. Biasanya lembaga agak lemah. Nah, kita hari ini mau belajar tentang apa itu pemuritan, tetapi saya ingin menyampaikan bukan versi pemuritan yang disampaikan teman-teman yang lain, tetapi ini versi sederhana. Gitu ya. Saya belajar mencontek apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu, pemuritan. Ya, saya kembali ke slide sebelumnya. Kira-kira apa sih pemuritan itu? Pemuritan itu bukan hanya sekedar mentoring, pertemuan, komsel sebulan sekali, lalu kumpul membahas Alkitab, ya. Tapi mari kita perhatikan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus lihat tidak pernah menetapkan waktu komsel, ya kapan harus konseling, ya. Nah, dia apa?
kita lihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam melakukan pemuritan. Nanti Anda bisa baca di dalam Matius, ya, di dalam Matius 4 ayat 18, ketika Yesus sedang menyusuri Danau Galilea, dia melihat dua orang yang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebar jala di sana. Ya. Nah, sebab mereka itu penjala ikan, lalu Yesus berkata kepada mereka apa? Mari ikutlah aku akan jadikan penjala manusia, ya. Matius 4 ayat 18 sampai 19. Ya. Nah, dari ayat ini saya tandai ada 3 hal. Ya. Ini adalah konsep pemuritan yang dilakukan dasarnya oleh Tuhan Yesus. Ya. Perhatikan, Yesus waktu itu berjalan di mana? Menyusuri Danau Galilea, bertemu dengan siapa? Simon, Petrus, dan Andreas. Lalu dia berkata, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Nah, Bapak Ibu lihat, di dalam memuridkan anak-anak, mari kita belajar seperti apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Ada 3 cara. Yang pertama apa? Ikutlah aku. Itu artinya apa? Kita menjadi teladan, kita menjadi contoh, kita mengajak anak-anak kita. Ya. Nah, kalau gurunya saja kehidupan rohaninya, kehidupan hari-harinya tidak menjadi teladan, bagaimana Anda bisa melakukan perintah ikutlah aku? Ya. Maka Tuhan Yesus bilang apa? Ikutlah aku. Ketika kamu ikut kehidupan aku, kamu akan kujadikan. Ya, kujadikan apa? Ya, kujadikan penjala manusia. Nah, teman-teman perhatikan kalimat ikutlah aku ini. Ya. Perintah ini adalah menyuruh murid Yesus bergabung di dalam apa? Di dalam hidup Yesus. Maka Yesus akan berjanji, ya, janji guru untuk siapa? Membuat sesuatu yang baru. Maka kamu akan kujadikan dari hidup yang lama menjadi hidup yang baru. Nah, seringkali ini yang perlu kita ajarkan kepada orang tua anak-anak. Ya. Bagaimana di dalam rumah tangga yang kecil, dia bisa memuridkan anak-anaknya. Kalau dia tidak menjadi teladan, gampang sebetulnya memuridkan anak-anak. Ikutlah aku. Oke nak, mulai pagi ini ikut Bapak. Bapak mau berdoa pagi dan saat teduh. Lihat, contoh, ikut. Pokoknya ikutin aja kegiatan Bapak dan Ibu. Ya. Setiap pagi berdoa, dan maka nanti kamu akan kujadikan orang yang hebat. Kira-kira kan begitu. Kamu akan berubah dari caramu yang lama menjadi sesuatu yang baru. Ya. Penjala manusia. Ya, Yesus berkata penjala manusia karena dia melihat Petrus itu tadinya penjala ikan. Nah, teman-teman, penjala manusia di sini ini berbicara sesuatu yang luas dan tidak berhenti pada satu titik. Ya. Pertanyaannya, kalau kita adalah pendeta, guru, orang tua dan lain-lain, lalu mempunyai anak pemurid, gitu ya. Sudahkah kita melakukan pemuritan kepada anak-anak kita? Yaitu menjadi guru yang memuridkan, lalu murid itu nanti memuridkan lagi dan menjadi guru, guru itu memuridkan. Nah, itu yang disebut dengan pelipat gandaan. Yesus adalah guru, kita adalah murid, dan kita kemudian mengajar anak-anak di Life Kids, dan anak-anak Life Kids nanti akan menjadi guru, dan setelah mereka menjadi guru, itu tidak hanya guru mengajar, tetapi bisa juga guru kehidupan, guru di tempat pekerjaan, guru di mana dia ditempatkan, maka dia akan melahirkan murid-murid anak buah dia sesuai dengan karakter dia. Dan dia menciptakan murid baru, dan itulah yang disebut dengan pemuritan atau pelipat gandaan. Itulah perintah keempat daripada amanat agung atau yang disebut dengan 4 perintah, bagian keempat dari perintah amanat agung. Nah, Bapak Ibu, ada 4 tempat pemuritan. Ya. Mungkin Anda berkata, selama ini tempat pemuritan saya hanya di live gitu ya. Kita belajar bersama-sama. Ya. Di mana saja 4 tempat pemuritan itu? Yang pertama adalah kehidupan pribadi anak-anak, kehidupan keluarga dari anak-anak, kehidupan kerja dari orang tua anak-anak, kehidupan gereja. Inilah tempat di mana kita bisa memuridkan anak-anak kita.
Mari biarkan murid kita mengikuti apa yang kita lakukan. Kita sebagai contoh, role model, ya. Kita bisa memasuki dalam kehidupan pribadi anak-anak atau orang tua mereka. Ya. Kalau orang tuanya suka olahraga, ya kita sekali-kali ikut main olahraga, maka kita bisa masuk dalam apa? Rutinitas mereka. Ya. Sehingga apa? Sehingga kita bisa masuk dan diterima, akhirnya kita bisa memberikan mereka. Di mana kita juga bisa memberikan daftar, di mana kita bisa melibatkan anak-anak, ya, waktu saat di dalam kehidupan keluarga mereka. Mungkin kita bikin acara, datang, ya, ikut makan keluarga saat teduh, mengasuh anak, gitu ya, liburan, catering dan sebagainya. Itulah sebabnya kita nanti akan buat acara apa? Keluarga bersama-sama anak-anak life skit dan orang tuanya. Di sanalah kesempatan juga area untuk bagaimana memuridkan mereka. Yang ketiga, kehidupan kerja. Kita juga bisa masuk di dalam kehidupan dunia kerja. Ya, pada saat rapat, pada waktu seminar, perjalanan bisnis, apa saja kita bisa gunakan untuk apa? Pemuridan. Gereja, kita bisa memasukkan murid-murid kita di dalam apa? Kegiatan. Ya, anak-anak muda diberikan kesempatan menjadi aser, melayani, ya pemuda juga bisa menjadi guru sekolah minggu, pelayanan anak dan seterusnya. Itulah 4 tempat pemuridan. Dan kemudian ada 5 phase pemuridan. Ya. Jadi ini yang saya pernah sampaikan, menjadi guru yang menginspirasi. Nah, Bapak Ibu, 5 phase pemuridan itu adalah yang pertama guru melakukan, yang kedua juga masih guru yang melakukan. Nah, pada tahap ketiga bukan guru lagi, tetapi murid yang melakukan. Yang keempat murid yang melakukan, 5 murid yang melakukan. Ini adalah 5 phase pemuridan. Nah, kira-kira Anda sebagai guru life skit, pertanyaannya selama ini yang melakukan siapa? Apakah murid-murid Anda sudah menggantikan Anda atau masih menjadi murid Anda, tapi Anda masih mengajar, ya? Lihat, perhatikan ketika Tuhan Yesus mengajar di atas bukit. Ya, pertama mereka apa? Murid-murid hanya melihat. Guru yang berbicara terus, murid-murid hanya melihat. Itu tahap pertama. Jadi kalau kita sebagai guru enggak apa-apa, sementara kita ngajar, murid lihat, tapi jangan selamanya. Ya, bertahun-tahun Anda mengajar, muridnya tetap melihat terus, jadi tidak diberikan kesempatan. Ya, perhatikan Tuhan Yesus. Dia memberikan kesempatan. Ya. Lalu dia masuk pada step kedua, gurunya yang masih melakukan, tetapi dia sudah mulai memberikan kesempatan kepada siapa? Murid-murid untuk menolong. Lalu nanti setelah itu, guru dan murid-murid membicarakan apa yang mereka kerjakan. Ya. Perhatikan ketika Tuhan Yesus membuat mukjizat, memberi makan kepada 5.000 orang. Ya. Murid-murid, ya, kemudian memberikan apa? Menolong Tuhan Yesus mengelola mukjizat itu, memberi makan, membantu, ya. Jadi kalau Anda mengajar di life skit, nanti ada step berikutnya, Anda harus pilih ada murid-murid yang diberikan kesempatan maju, memimpin pujian, ya. Itu yang sudah dilakukan di life skit di Celengsi, ya. Saya bermimpi bahwa di life skit nanti kita hanya sebagai apa? Fasilitator saja. Yang main musik anak-anak, yang firman anak-anak, pimpin pujian anak-anak, ya Anda bayangkan, anak di situ semua anak-anak. Nanti pada waktu acara Paskah atau Natal, kita undang orang tuanya, mereka lihat, wah, ternyata anak saya ya bisa pimpin firman Tuhan, anak saya bisa main musik, anak saya bisa jadi WR gitu ya. Karena apa? Karena gurunya memberikan kesempatan. Nah, kalau sudah diberikan kesempatan, dilatih, maka berikutnya Anda perhatikan, ya, murid harus mencoba melakukan, gitu ya. Guru hanya sekarang apa? Sebagai penolong. Ya, murid-murid sekarang sudah bisa mengajar. Tuhan Yesus juga gitu. Kamu pergi sekarang karena kamu sudah saya ajar, kamu sudah tak kasih kesempatan, kamu sekarang pergi, doakan orang sakit, sembuhkan orang sakit juga. Doakan mereka. Kan gitu Tuhan Yesus ngajarnya. Nah, harusnya kita juga gitu.
Kamu sudah tak ajar selama sekian bulan, kamu sekarang pimpin jadi WN, kamu pimpin doa, kira-kira gitu. Nah, kalau Tuhan Yesus saja memberikan kesempatan kepada muridnya, kenapa kita tidak pernah memberikan kesempatan kepada murid kita? Jangan kita terus duduk di depan gitu ya. Kita harus di belakang sama. Nah, kemudian phase yang berikutnya ya. Ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, ya, dia sudah tidak bersama-sama dengan murid, muridnya sudah jadi guru. Muridnya tetap melakukan. Ya, saya berharap nanti kita punya murid-murid itu kalau kita sudah nggak ngajar mereka, mereka sudah apa? Sudah bisa mengajar, ya, menjadi guru dan akhirnya dia juga menjadi apa? Guru yang melahirkan murid yang baru. Nah, jadi phase keempat dan kelima ini sudah tidak ada bersama gurunya. Karena yang keempat ini guru sudah naik ke surga, yang kelima teman-teman murid-muridnya ini sudah jadi guru dan guru melakukan apa? Mengajar dan menciptakan apa? Murid baru. Itulah 5 phase di dalam pemuritan. Ya. Yang berikutnya ada 4 tingkat di dalam pemuritan. Ada 4 tingkatan di dalam pemuritan. 4 tingkat pemuritan itu disebut pelajar, kedua menjadi pemimpin, yang ketiga menjadi pembuat murid, yang keempat menjadi pengganda. Ya. Jadi kalau kita punya murid gitu ya, murid kita itu tingkatannya masih pertama, dia ngajak teman-temannya gitu ya. Dia mengundang murid-muridnya supaya apa? Ya, Anda ajak dia ya. Jadi kalau Anda ngajak murid-murid itu artinya mereka menjadi apa? Masih pelajar ya. Nah, kemudian anak-anak yang kita latih gitu ya. Sekarang mereka punya komitmen ya, mau terima Tuhan Yesus ya, mau ambil bagian di dalam pelayanan ya, rajin datang gitu ya. Mulai cari teman-teman baru gitu ya. Nah, itu dia sudah menjadi tipe murid pemimpin. Nah, kemudian yang ketiga, murid yang kita latih itu dia sudah bisa membawa murid baru gitu ya. Tadi kayak metode MBLU kan. Ya, menangkan, bina ya, apa? Latih lalu utus ya. Ketika dia diutus maka dia bisa melakukan penginjilan, pelayanan, memenangkan dan akhirnya dia membawa murid. Ya, dan murid yang dia bawa itu akhirnya menjadi apa? Menjadi pohon, pohon itu akhirnya menghasilkan buah yang baru dan buah itu nanti akan menjadi pohon, pohon itu menghasilkan buah yang baru. Itulah disebut dengan tipe pengganda. Ya. Nah, saya tertarik ini dengan teman-teman ini, Pak Giawa sudah bikin berapa live kit di sana. Nanti dari live kit itu dia ada orang-orang atau orang-orang yang dia ajar, kemudian orang-orang itu diajar dia bisa menciptakan tempat live kit yang baru gitu ya. Sehingga dia menjadi pengganda. Nah, sekarang alasannya mengapa tidak melakukannya pemuritan, gitu ya? Kenapa kita nggak melakukannya itu? Alasan-alasan itu biasanya adalah yang pertama saya tidak punya waktu, gitu ya. Nah, saya tanya, kita ini waktunya sama nggak dikasih Tuhan? Sama, 24 jam, kan? Gitu ya. Nah, cuma masalahnya Anda tidurnya berapa jam? Ya, gitu kan? Nah, saya tidur hanya 5 jam, 4 sampai 5 jam. Ya. Saya masih menulis buku, saya mengedit video, saya masih melayani, dan sebagainya. Dan Anda tinggal meminit waktunya. Ya. Jadi kita sama-sama dikasih 24 jam. Ya. Kalau kita bisa meminit, maka kita bisa menggunakan waktu. Ya. Hidup ini adalah kesempatan. Jadi kalau Anda masih diberikan kesempatan, gunakanlah waktumu sebanyak-banyak. Saya juga bingung nih sama Pak Ronald, kita pernah diskusi gitu kan. Ada lulusan mahasiswa STT datang gitu ya. Pak, boleh enggak kita ngelamar ikut pelayanan begini. Nah, kita ketawa dalam hati ya. Nah, ini pelayanan kok ngelamar, ini pelayanan. Mana Anda bisa ciptakan itulah pelayanan. Jangan ngelamar, saya bilang begitu. Yang kedua, saya merasa tidak berkualitas. Nah, ini seringkali menjadikan kita minder, rendah diri, gitu ya. Apalagi kalau udah ketemu sama orang bule itu, kita kayak semut di depan gajah, gitu ya.
Kita ini mental kita ini apa? Sering kali ya Pak, sering karena feodalisme itu menjajah kita. Ya. Nah, saya selalu katakan, kita ini enggak lebih jelek kok, kita ini kadang-kadang lebih bagus gitu ya. Kita ini lebih kreatif gitu ya. Nah, oleh karena itu, saya tanya, murid Tuhan Yesus ada nggak yang pertama itu berkualitas? Enggak. Dia bertahap ya, keterampilan, kemampuan itu bisa diasah. Ya, terus belajar. 3, saya tidak cukup mengetahui Alkitab. Nah, alasannya, Pak, saya nggak sekolah teologi. Tidak ada alasan. Sekarang ini zaman sudah canggih. Anda tinggal ketik di Google. Ya, Google itu maha hadir. Oh, maha tahu. Kalau Tuhan maha hadir, kalau Google maha tahu. Gitu ya. Nah, Anda bisa tanya semua di sana. Yang keempat, alasannya saya tidak memuridkan siapapun. Tetapi, gitu ya, alasan. Nah, ini tetapi itu koma. Saya nggak memuridkan siapapun, Pak. Tapi saya masih pelayanan sih, Pak. Kira-kira gitu ya. Nah, padahal perintah Tuhan Yesus itu jelas ada 4. Ya, Anda harus pergi, tadi apa? Harus baptis, lalu mengajar, tempat apa? Pemuritan, pelipat gandaan. Nah, kalau Anda nggak punya murid, berarti masih kurang 1 di dalam perintah Tuhan Yesus itu yang belum kita kerjakan. Ya. Yang kelima, saya tidak menemukan siapa untuk dimuridkan. Saya nggak ketemu orang yang bisa saya muridkan, Pak. Gitu ya. Padahal di sekitar kita itu ada banyak orang gitu ya, yang bisa kita muridkan. Ya. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, saya percaya Anda akan banyak bertemu murid kalau Anda menjadi orang-orang yang tidak membosankan. Anda menjadi orang-orang yang sangat menyenangkan. Ya. Saya percaya tidak ada orang yang membosankan itu. Dia bisa memiliki 5.000 pengikut berkumpul lalu dengerin khotbahnya. Itu nggak mungkin kalau dia orang yang membosankan, kan gitu. Ya. Dan saya yakin orang yang membosankan itu tidak mungkin juga dideketin waktu pesta pernikahan gitu ya. Untuk membuat pesta itu lebih apa? Lebih menarik, lebih baik. Dia pasti orang yang spesial, yang menarik dan tidak membosankan. Gitu ya. Dan saya yakin Bapak bahwa orang yang membosankan itu tidak mungkin dia bisa mengilhami martir, ya, dia ada orang-orang yang mau menyerahkan nyawanya, mati, ya, untuk apa tujuan? Dan saya yakin orang yang membosankan itu tidak mungkin dia bisa mengubah dunia ini. Dan dia siapa? Tuhan Yesus. Ya. Nah, saya berharap kita menjadi orang-orang yang tidak membosankan. Kita adalah orang-orang yang ditunggu anak-anak, gitu ya. Ketika anak-anak melihat kita, maka menjadi daya tarik karena ada Tuhan Yesus yang akan kita sampaikan kepada mereka. Kita akan membawa mereka, membawa perubahan di dalam hidup mereka. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, ada 5 kualitas yang harus kita temukan di dalam diri atau murid-murid kita. Nah, itu kualitas apa saja? Nanti kita akan sampaikan pada materi berikutnya. Saya takutnya kalau kebanyakan nanti Anda tambah bingung, kira-kira gitu ya. Saya berharap dengan materi pemuritan yang sederhana ini menjadi modal. Tadi Pak Ronald sudah melengkapi dengan metode MBLU, saya menggunakan metode apa ini? Ikutlah aku, maka kamu akan kujadikan seorang penjalan. Ya, jadi katakan kepada orang tua, Pak, kalau mau ngajar anak-anak itu gampang. Ya, caranya gimana? Ya, Bapak kasih contoh supaya anak-anak ngikutin apa yang Bapak lakukan. Gitu ya. Kalau Anda ingin menjadikan anak-anak Anda pemain bola, ya Anda harus setiap hari sediakan bola, ajak ke tempat apa klub-klub bola, daftarkan sekolah klub bola, bapaknya ikut main di sana. Kan begitu. Ya. Kalau Anda ingin menjadikan anak Anda sebagai seorang pemusik, ya Anda harus apa? Ajak anak-anak Anda bermain musik, kan gitu. Jadi melakukan apa ya? Ya. Kalau bapak ibunya tiap pagi mengajak dia berdoa, ya, pasti anaknya lama-lama ikut. Gitu kan. Dan katakan, kamu akan apa? Kujadikan apa? Kujadikan orang hebat, ya, menjadi penjala. Ya. Dalam konteks dunia ini sekarang penjalanya kan bisa macam-macam. Ya. Dan oleh karena itu ada sebuah perubahan. Nah, itulah konsep bagaimana kita memuridkan Bapak Ibu.
ini yang saya pelajari tapi sederhana, tetapi ini bisa bagaimana membawa anak-anak ya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya minta Pak Giyawa untuk berdoa buat sesi 1 dan sesi 2. Setelah itu kita buka ruang pertanyaan sampai jam 9. Kalau tidak kita akan tutup ya.